Di video tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan sedikit tunjukkan atau ajarkan ya, yaitu efek-efek sederhana atau basic untuk pemula. Meskipun yang masih baru belajar Adobe Photoshop, itu cukup cepat mengikuti dan langsung bisa ya. Sebenarnya ada ratusan bahkan ribuan tutorial yang untuk basic, tapi kali ini biasanya umumnya yang sering di teman-teman lihat untuk ya editing yang cepat dan ringan ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman tergesa-gesa cuman ngasih tulisan, ngasih frame terus diupload ke sosmed, itu yang penting itu aja ya. Yaitu ada 5 teman-teman, yaitu pertama yang seperti yang teman-teman lihat tadi, yaitu pertama frame dengan seleksi keluarganya tools ya, dari polygonal lasso tool dan lain-lain. Terus membuat teks sederhana pada gambar, sebuah blok seleksi yang bisa kita warnain dan juga bisa ditambahin tulisan, dan bentuk-bentuk shape yang udah ada di Photoshop kita tinggal make teman-teman. Dan yang kelima terakhir yaitu kita bisa ngebuat teks dalam berbagai bentuk ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya di channel saya itu udah ada tutorial untuk basic dari part pertama sampai part ketiga, teman-teman bisa searching. Tapi kali ini saya akan tunjukkan langsung, akan coba saya contohkan ya 5 contoh awal yang biasanya umum digunakan. Oke, nggak panjang lebar, buka aja Adobe Photoshop kalian. Meskipun memakai Adobe Photoshop CS3, 4, 5, 6 nggak masalah, tapi yang saya pakai ini CC 2019 ya. Sebenarnya sama aja semuanya. Oke, di sini saya akan contohkan teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa memberi frame sederhana, frame foto ya teman-teman ya. Misalkan saya buka pertama mungkin yang ini ya, mungkin adik cewek ini misalkan ya. Ini kan sebenarnya gambarnya masih belum dibingkai dikasih frame. Kalau emang teman-teman pengen ngasih frame dengan sederhana, itu cukup mudah ya. Jadi intinya kalau udah mengimport gambar di Photoshop, background ini selalu ada logo gembok ya. Logo gembok ini artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibuka. Jadi misalkan teman-teman pakai move pun ini nggak bisa digeser-geser karena emang masih ada gemboknya. Selalu akan ada tulisan called not use the move tool because the layer is locked. Jadi masih terkunci ya. Jadi di sini cara menghilangkan itu pastikan selalu kalau ada logo gembok itu teman-teman bisa diklik kiri mouse 2 kali ya teman-teman ya, baru klik OK dan dia akan gemboknya akan hilang. Baru kita bisa geser-geser seperti ini ya, dengan menahan klik kiri pada mouse. Teman-teman bisa geser itu kalau udah gemboknya hilang. Oke, langkah pertama yaitu kita akan coba ngebuat frame cukup sederhana teman-teman ya. Misalkan kita memakai rectangular marquee tool ya, kita ambil misalkan yang pakai ini, teman-teman bisa menggunakan elliptical dan nanti ini akan saya contohin dua-duanya. Oke, langsung saja misalkan kita buat frame yang kotak. Kita ambil rectangular marquee tool, baru teman-teman klik kiri di mana yang teman-teman mau seleksi atau potong ya. Klik kiri mouse sambil ditarik. Oke, misalkan saya mau ambil segini ya teman-teman ya. Baru ini bisa dengan ada 2 langkah. Bisa diduplikat dengan Ctrl J joker. Nanti hasilnya seperti ini ya. Bisa juga dengan, saya balikan lagi ya, bisa juga dengan menekan Ctrl Shift I. Jadi Ctrl Shift I itu inverse, kita bisa seleksinya di luar dari yang kita seleksi, baru kita tekan del hapus. Jadinya sama seperti ini ya. Tapi kalau saran saya mending yang yang pertama ya, dengan menduplikat Ctrl J joker. Baru yang pertama ini kita bisa hilangkan, bisa tekan hapus boleh teman-teman ya. Dan gambarnya udah akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk membesar kecilkan, teman-teman bisa menekan Ctrl T transform, CTRL plus T ya. Bisa juga dengan klik edit, klik transform. Di sini teman-teman ini keluarganya transform ya. Ada scale, ada rotate, ada skew, distort, perspective, warp. Ini udah saya terangkan semua di video saya. Tapi kali ini berhubung cuma membesar kecilkan, kita memakai scale ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, nanti akan ada kayak seleksi transform di pinggir-pinggir. Untuk membesar kecilkan, kalau teman-teman pengen proporsional besar bentuknya, itu tekan shift ya, tahan shift, baru diklik
Nah, ini proporsional, nggak bahkan bisa lari ukurannya ya. Itu ditahan shift ya. Kalau emang teman-teman nggak ditahan shift, itu teman-teman bisa dikecilin segini, bisa segini. Ini jelek banget ya teman-teman ya. Jadi kalau foto mending ditahan shift, baru dikecilin. Oke, misalkan segini ya. Terus teman-teman kalau udah tekan enter, baru kita tarik di sini, misalkan ditarik di tengah-tengah ya teman-teman ya. Lalu untuk mengasih frame, bingkai frame warna, teman-teman bisa layer ini bisa diklik kanan, pilih blending option teman-teman ya. Terus teman-teman bisa pilih dengan stroke ini teman-teman. Teman bisa lihat ya. Terus warnanya bisa rubah, misalkan mau warnanya agak keabu-abuan ya. Untuk besar kecilnya teman-teman bisa atur lah seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, yang pertama coba kita besarkan aja, kita besarkan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita klik oke. Nanti kita atur lagi. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Yang kita butuhkan kan nanti kita kan yaitu dengan ambil frame-nya kan nggak mungkin seperti ini. Kita Ctrl T, teman-teman kita kecilin sedikit lagi. Oke. Lah jadinya segini. Ini sebenarnya juga udah frame sih, tapi kalau teman-teman pengen bermain lagi, dieksekusi lagi, teman-teman bisa klik kanan, kita resize step layer style ini teman-teman. Baru kita atur dengan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau udah di rasterize step itu gunanya untuk menyatukan gambar. Teman-teman ambil lagi rectangular mark weight tool, baru kita atur, misalkan kita ambil segini ya teman-teman ya. Oke, segini ya misalkan, baru kita, ini kan udah frame nih, nanti yang di luar seleksi ini nanti akan bakal kebuang ya. Contohnya sama seperti yang pertama. Kalau ini kita bisa menekan dengan Ctrl Shift I setelah diseleksi, baru tekan delete dan kehapus. Dan kalau udah kita tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Dan ini udah jadi frame cantik ya, tinggal dibesarin seperti ini teman-teman. Baru kita kasih tulisan teman-teman di sini. Misalkan namanya ya, ini nama, udah selesai. Dan ini frame yang benar-benar biasanya cukup simple kita buat teman-teman ya. Ini untuk yang frame teman-teman ya. Untuk kita buat crop, kita tinggal crop aja di sini. Kan ini kan nggak kepake nih yang background yang luas ini ya. Jadi kita bisa klik hapus dengan crop tool di sini. Pakai crop tool di sini kita arahkan, yaitu pas sesuai dengan bentuk framenya. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, yang atas juga kita atur. Kalau udah ditekan enter dan udah jadi teman-teman ya. Ini bentuk yang benar-benar yang sering digunakan dan benar-benar ringkas ya, sebuah frame sederhana ya. Oke, itu yang pertama, yaitu frame teman-teman ya. Oke, ini saya hapus dulu teman-teman. Saya akan coba import lagi, yaitu saya akan tunjukkan yang kedua ya teman-teman ya. Teks yang kedua, misalkan ini fotonya teman-teman ya. Kita tinggal ngasih sebuah tulisan aja ya. Misalkan langsung aja, kalau tulisan gampang, tinggal di horizontal type tool. Misalkan di sini langsung dikasih tulisan, misalkan mom love, atau ibarat kasih ibu, misalkan segitu ya. Apa namanya ya? Oke. Ibu sangat mencintai anaknya. Oke, misalkan segini ya teman-teman ya. Baru teman-teman bisa membesarkan tulisannya itu sama seperti yang tadi dengan menekan Ctrl T atau kita transform teman-teman, dan jadinya seperti ini. Kita bisa besarkan, besar kecilkan, ditahan klik mouse sebelah kiri. Kalau emang kita tanpa shift, dia akan seperti ini. Kalau pengen teman-teman proporsional, tahan shiftnya. Oke, misalkan seperti ini, kita taruh di tengah-tengah teman-teman, dan seperti ini. Dan untuk fontnya teman-teman bisa pilih, terserah fontnya, mau font apapun itu terserah teman-teman ya. Untuk fontnya teman-teman, misalkan seperti ini, fontnya font yang lucu-lucu ya. Oke, misalkan segini, dan udah selesai teman-teman ya. Ini kalau emang banyak kan, umumnya kan tinggal nambahin teks ya teman-teman ya. Dan ini udah selesai, yaitu tema kedua, yaitu kita menambahkan tulisan sederhana langsung di fotonya teman-teman ya. Oke, yang ketiga yaitu kita bisa buat blok warna ya pada foto atau gambarnya teman-teman.
Di sini saya akan coba contohkan lagi, misalkan ya udah, misalkan masih ibu ini dengan bayinya ya teman-teman ya. Misalkan aja kita tambahkan blok warna dan itu bisa dikasih tulisan, yaitu teman-teman bisa memakai rectangular marquee tool. Teman-teman buat new layer di sini, kita kasih nama misalkan blok warna misalkan ya teman-teman ya. Oke, kita klik enter. Kenapa kita membuat layer baru? Agar gambar yang asli itu nggak akan terotak-atik ya teman-teman ya, tetap pada aslinya. Jadi teman-teman ngebuat new layer ini biar nggak ngotak-ngatik yang aslinya. Oke, setelah teman-teman buat new layer, misalkan teman-teman di sini pengen ngebuat, kalau rectangular itu pasti akan kotak ya, persegi ataupun persegi panjang. Oke, misalkan segini ya. Terus teman-teman bisa pilih warna apa yang mau dikasih di sini. Boleh misalkan boleh ini ya, boleh keabu-abuan. Setelah itu pilih paint bucket tool di sini ya. Baru tumpahkan di sini dan dia udah jadi warna abu-abu ya teman-teman ya. Langsung kita hilangkan dengan Ctrl D atau deselect. Dan ini teman-teman bisa rubah dimanapun tempatnya, ukurannya juga. Kalau emang pengen tengah, yaitu teman-teman misalkan pengen ditaruh di sini, langsung ditambahin tulisan misalkan ya. Misalkan aja ini, kasih sayang seorang ibu misalkan, dengan warna yaitu putih misalkan tulisannya. Nah seperti ini, fontnya kita ganti misalkan. Nah seperti ini. Terus kita besarkan teman-teman. Dan ini udah jadi teman-teman ya. Kalau pengen ngerubah warnanya yang kita udah tadi, berarti kita aktifkan blok warna ini, layer blok warna. Kita klik kanan, klik blending option, pilih color overlay di sini. Nah teman-teman bisa lihat ya, udah ngerubah sendiri. Klik warna. Mau teman-teman warna hitam, warna merah, warna biru, warna hijau, itu terserah. Warna pink, warna ungu, warna kuning, itu terserah ya teman-teman ya. Jadi yang ketiga cukup simple ya, yaitu kita bisa ngebuat blok seleksi warna dalam bidang apapun. Kalau teman-teman ngebuat yang sedikit itu teman-teman bisa menggunakan elliptical marquee tool. Jadi di sini elliptical ini bisa bulat. Kalau pengen bulat ditahan shift, itu akan bulat ya teman-teman ya. Kalau nggak bulat, shiftnya dilepas, nanti dia akan menjadi oval seperti ini teman-teman. Dengan klik new layer, baru kita tumpahkan. Misalkan kita kasih warna merah, kita balik ke paint bucket tool, kita tumpahkan di sini, kita Ctrl D, dan ini udah jadi teman-teman. Jadi kalau bentuknya, sementara ini saya ajarkan menggunakan keluarga marquee tool ya, yaitu rectangular dan elliptical. Terus teman-teman bisa kasih tulisan lagi di atasnya teman-teman seperti ini. Ini juga bisa. Jadi bentuknya saya ajarin dua dulu, pakai elliptical marquee tool atau rectangular ya. Oke, ini yang ketiga udah selesai. Yang keempat saya akan coba ajarkan, yaitu membuat bentuk-bentuk shape ya. Misalkan saya balik lagi dengan misalkan gambarnya adik kecil ini ya teman-teman ya. Yang keempat ini temanya kita bisa ngebuat bentuk-bentuk shape defaultnya yang ada di Photoshop. Shape itu apa? Yaitu sebuah bangun dua dimensi yang udah disiapkan di Photoshop. Kita bisa ngambil dari situ ataupun ngebuat yang baru. Tapi kali ini saya pengen ajarkan shape defaultnya yang di Photoshop. Contohnya bentuk I love you, bentuk panah, bentuk yang lain-lain ya. Dimana caranya? Yaitu teman-teman bisa di sini teman-teman ya. Yaitu ditahan di keluarga rectangle tool, rounded, ellipse, polygon, line tool. Ini sebenarnya udah ada teman-teman. Kalau pengen ngebuat polygon sisi 5, tinggal klik aja. Terus di sini kita tinggal arahkan diputar atau enggak, misalkan segini ya, dan dia udah jadi. Gimana kok bisa merah? Karena di sini merah teman-teman, background sama foregroundnya. Kalau pengen ngerubah hitam, teman-teman bisa rubah dulu hitam ya. Nah, seperti ini ya. Baru kita buat lagi misalkan. Dan ini nanti pasti warnanya hitam. Sebentar, warnanya merah. Oh, yang ini fill-nya teman-teman ya. Maaf. Fill-nya di sini hitam. Nah, teman-teman bisa rubah, terus teman-teman bisa geser di mana, misalkan ditaruh sini, bisa diputar dengan Ctrl T,
Nah, ini bentuk-bentuk shape yang ada di rectangle, rounded, ellipse, polygon. Tapi ada yang tersembunyi lagi teman-teman ya. Oke, di sini nggak saya hilangkan ya teman-teman ya. Oke, biarin. Tapi di sini itu ada namanya custom shape tool ya, yang dibawa sendiri. Teman-teman bisa klik, dan di ujung atas ini teman-teman yang ada gambar shape love ini ada tanda panah bawah. Teman-teman bisa klik. Disinilah defaultnya yang ada shape defaultnya Photoshop ya. Misalkan teman-teman mau ngebuat panah, misalkan klik aja di sini panah, baru teman-teman bisa buat panah. Misalkan segini ya, terus dilepas. Nah, ini udah panah teman-teman ya. Oke, taruh sini. Kita buat lagi. Misalkan kita balik lagi ke shape, custom shape tool. Kita arahkan, kita ngebuat I love you misalkan. Oke, klik aja teman-teman. Klik I love you 2 kali. Misalkan mau diganti warna merah misalkan. Seperti ini ya. Feel-nya kita ganti merah misalkan. Oke, seperti ini. Terus kita buat I love you. Seperti ini, dan dia udah jadi shape ya, yang tinggal kita kasih tulisan. Sama aja kita ke horizontal type tool. Misalkan di sini misalkan ditulis I love you misalkan. Dengan itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ngebuat shape default yang ada di Photoshop ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa atur di sini tulisannya. Misalkan ini juga I love you. Nah, seperti ini. Terus kita kecilin sedikit jadi segini. Oke, dan ini udah jadi. Nah, seperti itu ya, itu shape defaultnya. Oke, yang terakhir yaitu saya contohkan kita membuat teks berbagai bentuk. Oke, saya ambil adik kecil ini lagi ya, misalkan ya teman-teman ya. Kita pengen ngebuat tulisan melingkar, melengkung, lurus, datar, atau apapun. Itu Photoshop punya defaultnya ya. Oke, kita ke horizontal type tool misalkan. Kita tulis misalkan tulisannya itu I love you misalkan ya teman-teman ya. Kita warnain dengan hitam. Oke, kita warnai dengan hitam. Baru kita besarkan tulisannya mungkin seperti ini ya. Untuk font terserah teman-teman ya. Teman-teman gimana kalau pengen ngerubah tulisannya itu nggak cuman lurus seperti ini? Oke, teman-teman bisa balik lagi ke horizontal type tool, arahkan di sini, kita blok semuanya seperti ini. Kita beralih ke di atas ini ada namanya logo T yang ada lengkungan atau namanya create warp text. Teman-teman klik di sini, kita sisihkan di sebelah kanan. Di sini kan non stylenya, teman-teman bisa diklik. Teman-teman di sini ada banyak bentuk ya, dari arch lower, arch upper, arch ini bentuknya sampai twist ya. Kalau arch ini melengkung, teman-teman klik aja dan dia akan melengkung seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Misalkan mau diarahkan ke nanti diarahkan ke kepalanya misalkan. Teman-teman kalau bendingnya ini ke kanan, itu akan melengkung ke atas. Semakin melengkung ya. Kalau bendingnya teman-teman tarik ke kiri, itu akan melengkungnya ke bawah. Jadi teman-teman bisa mengedit sendiri. Misalkan mau ditaruh di atas seperti ini, terus di OK, digeser aja. Misalkan mau ditaruh di sini misalkan. Nah, kan udah jadi kan? Ini kalau melengkung ke atas bandnya. Oke, sekarang kita balik dengan di sini masih banyak tipe sih. Teman-teman bisa coba satu persatu. Arch lower ini apa? Klik aja. Jadi arch lower ini lurus di atas, melengkungnya di bawah. Bandnya kalau kita tarik ke kiri, dia akan lurus ke bawah, melengkungnya ke atas seperti ini. Ini bandnya ya, kalau arch lower ya. Bisa dirubah lagi ke arch upper. Kalau emang teman-teman lurus di bawah, melengkungnya di atas. Bisa lagi dengan bulge ya. Bulge ini atas bawahnya akan melengkung ya teman-teman ya. Untuk band ini teman-teman bisa atur sendiri, bisa disering-sering bermain atau berkreasi. Dan di sini apa? Flag. Dia berarti dia melengkung seperti bendera. Kalau bandnya semakin ditarik, dia akan semakin melengkung ya. Kayak seperti berombak ya. Dan teman-teman bisa coba sendiri mulai squeeze ini juga dia akan melengkung dari kiri ke kanan. Ada juga dengan twist, dia seperti efek angin ya. Modelnya nggak beraturan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Ini contohnya kalau kita pengen ngebuat lengkungan-lengkungan berbagai bentuk yang udah disiapin Photoshop ya teman-teman ya. Oke, segitu saja tutorial kali ini. 5 desain sederhana yang biasanya dibuat umumnya teman-teman
yang masih baru belajar tapi sederhana banget, yang tergesa-gesa segera diupload ke sosmed ya. Next saya akan buat tutorial yang basic lagi teman-teman, sebenarnya masih banyak ini. Saya filter 5 contoh aja. Semoga bermanfaat tutorial Photoshop basic kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.